Raka adalah pria muda berusia 30 tahun yang menikah dengan Nadia, seorang perawat di sebuah rumah sakit swasta di Bandung. Pernikahan mereka meski tidak sempurna, berjalan cukup bahagia. Hanya saja, jadwal kerja Nadia yang sering bergantian dan banyaknya shift malam membuat waktu mereka bersama menjadi sangat terbatas. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggiran kota. Awalnya, hanya ada mereka berdua di rumah itu, namun keadaan berubah setelah ayah Nadia meninggal dalam sebuah kecelakaan yang mengguncang keluarga mereka. Ibu Nadia, yang bernama Bu Haryati, ikut serta dalam kecelakaan tersebut dan mengalami cedera parah, sehingga tubuhnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Kehidupan Bu Haryati yang dulu mandiri dan penuh semangat, kini hanya bisa bergantung pada orang lain untuk menjalani hari-harinya. Menyaksikan kondisi ibunya yang semakin lemah, Nadia merasa sangat terhimpit oleh beban tanggung jawab dan akhirnya memutuskan untuk membawa ibunya tinggal bersama mereka agar bisa merawatnya dengan lebih mudah. Bu Haryati, meski berusia 50 tahun, masih terlihat cantik dengan wajah yang selalu terlihat cerah dan penuh semangat. Meskipun sudah kehilangan suaminya, ia tetap tegar dan berusaha menjalani hidupnya dengan cara yang bisa ia lakukan. Namun, kini, dengan kondisinya yang lumpuh, ia tidak lagi memiliki banyak pilihan, selain bergantung pada anaknya dan menantu yang merawatnya. Raka awalnya hanya merasa iba terhadap ibu mertuanya. Ia merasa tersentuh melihat bagaimana Bu Haryati yang dulu begitu kuat, kini harus bergantung pada orang lain. Seiring berjalannya waktu, Raka merasa semakin terikat dengan tanggung jawab yang ia pikul. Ia seringkali membantu Nadia merawat Bu Haryati, menggantikan tugas-tugas ringan ketika istrinya bekerja, seperti membantu ibunya makan, memindahkannya ke kursi roda, dan bahkan mengantarnya ke kamar mandi. Pada awalnya, Raka tidak pernah merasa keberatan dengan hal itu. Ia berusaha melakukan semua itu dengan tulus, tanpa merasa terbebani. Namun, seiring waktu, ada sesuatu yang perlahan mulai tumbuh di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Raka mulai merasakan adanya sensasi aneh setiap kali ia menyentuh tubuh Bu Haryati. Ketika ia mengangkat tubuh ibu mertuanya, kadang-kadang tangan mereka bersentuhan dengan cara yang sangat dekat. Aroma tubuh Bu Haryati yang khas dan kelembutan kulitnya mulai memengaruhi perasaan Raka. Pada awalnya, Raka berusaha mengabaikannya, menyangka bahwa ini hanya perasaan kasihan yang muncul seiring dengan waktu. Namun semakin hari, sensasi itu semakin sulit ia abaikan. Rasa tidak nyaman ini semakin mengganggunya, meskipun ia berusaha keras untuk tetap menjaga jarak. Di tengah keheningan rumah yang sepi, Raka tidak bisa menahan rasa gelisah yang semakin menghantuinya. Ia mencoba untuk tidak berpikir tentang hal itu, tetapi setiap kali ia berdekatan dengan Bu Haryati, ada dorongan yang sulit ia jelaskan. Rasa tanggung jawab dan kasih sayang yang ia miliki untuk ibu mertuanya kini mulai tercampur dengan perasaan yang lebih kompleks. Raka mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apakah ini hanya perasaan sesaat, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang tengah berkembang di dalam hatinya? Malam itu, Nadia kembali bekerja shift malam, seperti biasa. Raka terbangun dari tidurnya saat mendengar suara lembut yang datang dari kamar sebelah. "Raka, bisa bantu ibu?" Suara Bu Haryati terdengar lemah dan penuh harap. Raka yang masih setengah terjaga, segera bangkit dan berjalan menuju kamar ibu mertuanya. Ia membuka pintu dengan perlahan dan melihat Bu Haryati yang terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Mata wanita itu menatapnya dengan penuh harapan. Sebuah daster tipis berwarna pastel menutupi tubuhnya yang kini terlihat lebih rapuh. "Ibu ingin ke kamar mandi, bisa bantu?" tanya Bu Haryati dengan suara lembut. Raka mengangguk, meskipun ada sedikit rasa ragu dalam dirinya. "Tentu Bu, saya bantu." Tanpa berpikir panjang, ia mendekat dan dengan hati-hati menyelipkan tangannya di bawah tubuh Bu Haryati, membantunya untuk bangkit. Ia sudah terbiasa melakukan ini, namun malam ini terasa berbeda. Setiap kali ia menyentuh tubuh ibu mertuanya, ada getaran kecil yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Raka berusaha mengabaikan perasaan itu, berfokus pada tugas yang ada di depan mata. Namun, saat ia mengangkat tubuh Bu Haryati dan membawanya ke kamar mandi, ada sesuatu yang membuatnya semakin cemas. Saat tubuh mereka bersentuhan, Raka merasakan kelembutan tubuh ibu mertuanya yang begitu dekat dengannya. Ia bisa mencium aroma tubuhnya yang khas, dan perasaan itu semakin mengusik pikirannya. "Maaf Bu," gumam Raka dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun, Bu Haryati hanya diam, menggenggam tangannya sedikit lebih erat dari biasanya. Mata mereka bertemu dalam sekejap, menciptakan keheningan yang aneh dan canggung.
Dengan hati-hati, Raka melangkah menuju kamar mandi, berusaha tetap fokus pada apa yang harus ia lakukan. Tetapi pikirannya mulai terganggu oleh perasaan yang semakin sulit dikendalikan. Ada dorongan yang tak bisa ia pungkiri, sesuatu yang membuatnya merasa ragu dengan dirinya sendiri. Malam semakin larut, dan suasana rumah terasa sunyi. Raka duduk di ruang tamu, matanya menatap layar televisi tanpa benar-benar memperhatikannya. Pikirannya melayang, tak bisa lepas dari perasaan yang sejak beberapa hari lalu semakin sulit ia abaikan. Perasaan yang datang begitu mendalam, perasaan yang seharusnya tak pernah ada, apalagi terhadap ibu mertuanya sendiri, Bu Haryati. Tangan Raka yang sebelumnya begitu yakin dalam setiap gerakan, kini mulai gemetar sedikit. Ia merasa tidak nyaman dengan apa yang sedang terjadi dalam pikirannya. Ia ingat betul saat pertama kali memutuskan untuk membawa Bu Haryati tinggal bersama mereka, setelah kecelakaan tragis yang menimpa suami wanita itu. Awalnya, ia hanya merasa iba. Bagaimana tidak, Bu Haryati yang sebelumnya sehat dan mandiri, kini harus bergantung pada orang lain karena kelumpuhannya. Raka tak keberatan membantu, meskipun itu berarti mengorbankan waktu dan kenyamanannya. Namun, entah mengapa, semakin lama perasaan itu berubah. Sentuhan yang sebelumnya hanya berupa bantuan, kini terasa begitu berbeda. Setiap kali ia membantu Bu Haryati bergerak, setiap kali tubuh mereka bersentuhan, ada semacam getaran yang tak bisa ia jelaskan. Sensasi itu datang perlahan, tetapi semakin hari semakin kuat, dan Raka tahu ia mulai terseret oleh perasaan yang berbahaya. Saat itu, Nadia, istrinya, tengah bekerja di rumah sakit dalam shift malam. Raka tahu ini bukan waktu yang tepat untuk merasa seperti ini. Namun, malam ini terasa berbeda. Keheningan rumah, serta perasaan yang menekan dada, membuatnya semakin tak bisa berpikir jernih. Ketika terdengar suara lembut dari kamar Bu Haryati, Raka tersentak. "Raka, tolong bantu ibu." Panggilan itu terdengar seperti bisikan yang dalam. Raka segera bangkit dan berjalan menuju kamar ibu mertuanya dengan langkah yang ragu-ragu. Begitu membuka pintu, ia mendapati Bu Haryati terbaring di tempat tidur. Wanita itu mengenakan daster tipis berwarna biru pastel. Wajahnya tampak lelah, meski masih memancarkan keanggunan. Ia menatap Raka dengan mata yang penuh harap, seolah meminta bantuan tanpa berkata-kata. Raka merasa hatinya berdebar. "Ibu, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Berusaha mengendalikan suaranya agar terdengar normal. Bu Haryati mengangguk perlahan. "Raka, bisa bantu ibu untuk bergerak sedikit? Badanku terasa pegal dan ibu ingin sedikit pindah posisi." Raka mengangguk meskipun hatinya mulai berdebar semakin keras. Ia mendekat dan perlahan mengangkat tubuh Bu Haryati dengan hati-hati. Begitu mereka bersentuhan, Raka merasakan kehangatan yang luar biasa. Sensasi itu muncul kembali. Sensasi yang tak bisa ia jelaskan. Sentuhan yang semula terasa biasa kini begitu membingungkan. Ketika Raka memindahkan Bu Haryati, tubuh mereka semakin dekat, dan Raka bisa merasakan aroma tubuh wanita itu. Tiba-tiba ia merasa cemas, seakan dunia berhenti sejenak. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi perasaan itu semakin kuat dan sulit dihindari. Tangan Raka yang semula mantap, kini mulai gemetar. Ia bisa merasakan ketegangan yang terbangun di antara mereka. Bu Haryati tak mengatakan apa-apa, namun Raka bisa melihat perubahan pada ekspresi wajahnya. Sesuatu yang seharusnya tidak ada, kini ada di antara mereka. Raka tahu, ini bukan perasaan biasa. Ia merasa seakan terjebak dalam godaan yang tidak bisa ia lawan. "Maaf ibu," ujar Raka, suaranya hampir tak terdengar. Ia ingin segera menyelesaikan tugas ini dan pergi, menghindari apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Namun, Bu Haryati hanya diam, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Raka," suara Bu Haryati kembali terdengar. Kali ini lebih lembut. Ia menatapnya dengan penuh kepercayaan, membuat Raka merasa semakin cemas. "Bisa temani ibu sebentar? Ibu merasa agak kesepian di sini." Raka merasa tak tahu harus bagaimana. Ia tahu ini adalah kesalahan besar. Sebagai menantu, ia seharusnya menjaga batasan. Tetapi saat itu, semuanya terasa kabur. Ada keinginan kuat dalam dirinya untuk tetap berada di sisi Bu Haryati. Namun ia tahu, ia harus melawan perasaan itu. Jika tidak, semuanya akan berubah, dan ia tak tahu apa yang akan terjadi pada pernikahannya. Namun, saat ia duduk di tepi ranjang Bu Haryati, ia merasa tak bisa meninggalkan wanita itu begitu saja. Keheningan di antara mereka terasa sangat mencekam. Raka tak tahu apa yang sedang Bu Haryati pikirkan, tetapi ia bisa merasakan ketegangan yang tak terucapkan di dalam ruangan itu. "Apa yang ibu pikirkan?"
Tanya Raka dengan suara yang pelan, mencoba mencari kejelasan dalam keheningan itu. Bu Haryati menatapnya dalam diam, matanya penuh makna. Ia kemudian menjawab dengan suara lirih, "Raka, ibu merasa ada yang tak bisa ibu katakan selama ini. Ada sesuatu yang tak bisa ibu ungkapkan, tapi sekarang ibu ingin berbicara." Raka tertegun. Ia merasa seolah dunia berhenti berputar. "Apa yang ibu maksud?" tanyanya dengan suara serak. Namun, Bu Haryati hanya menghela napas panjang dan mengalihkan pandangannya keluar jendela. Ketegangan itu semakin kuat, semakin nyata. Raka merasa ada sesuatu yang tak bisa ia hindari, tetapi ia tak tahu apa yang akan terjadi jika ia terus bertahan di sisi wanita itu. Malam itu, semua yang ada di dalam diri Raka terasa begitu kacau. Ia ingin berbuat benar, tetapi perasaan yang semakin kuat itu semakin sulit untuk diabaikan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang akan terjadi jika semua ini terus berlanjut? Setelah beberapa hari berlalu, Raka merasa semakin terperangkap dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perasaan yang muncul begitu kuat dan tak terduga, menggerogoti setiap pikiran dan emosinya. Setiap kali ia menatap Bu Haryati, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat hatinya berdebar lebih cepat. Perasaan itu tak bisa lagi ia pendam, meskipun ia tahu betapa salahnya semua ini. Malam itu, ia terbangun di tengah tidur yang gelisah. Angin malam yang dingin menyelinap masuk melalui celah jendela, mengguncang tubuhnya yang terbalut selimut tipis. Hatinya terasa berat, penuh dengan keraguan. Ia menoleh ke samping, melihat Bu Haryati yang sedang tidur dengan posisi tubuh yang tak nyaman. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya, namun ada aura yang tak bisa disembunyikan. Raka merasa ada ketegangan yang menggantung di udara antara mereka berdua. Ia tahu bahwa ia tak bisa menghindari perasaan ini selamanya. Sesuatu yang sudah terbangun dalam dirinya begitu kuat dan mendalam. Ia bangkit pelan-pelan, berjalan menuju jendela, mencoba menenangkan pikirannya. Di luar, malam tampak sepi dan sunyi, seolah dunia sedang tidur, sementara ia terjaga dalam kegelisahan yang semakin mencekam. Tak lama setelah itu, suara lembut Bu Haryati terdengar dari balik tempat tidur. "Raka," suaranya lirih, hampir seperti bisikan. "Kamu masih terjaga?" Raka menoleh, mencoba mengontrol napasnya yang semakin cepat. "Iya, Bu." "Ada apa?" jawabnya, meskipun hatinya berdegup kencang. Bu Haryati duduk perlahan di tempat tidur, menatapnya dengan tatapan yang dalam. Ada sesuatu yang berbeda kali ini, sesuatu yang tak terucapkan, tetapi terasa begitu kuat. Mereka berdua tahu bahwa malam ini akan menjadi titik balik dari segalanya. Waktu seakan berhenti ketika mata mereka saling bertemu, dan Raka merasa tubuhnya terperangkap dalam tatapan itu. "Ibu, kita harus bicara," kata Bu Haryati dengan suara penuh keraguan, namun penuh dengan dorongan yang tak bisa dibendung. Raka merasa seakan ada beban yang berat menghempas dirinya. "Aku tahu, Bu. Aku tahu ini salah," katanya, suaranya hampir patah. "Tapi perasaan ini, aku tak bisa menghindarinya lagi." Keheningan memenuhi ruang itu, dan meskipun udara malam terasa dingin, tubuh Raka terasa sangat panas. Ia merasa perasaan bersalah yang menggerogoti dirinya semakin sulit untuk dikelola. Tapi di sisi lain, dorongan yang begitu kuat membuatnya merasa seperti tak bisa berpaling lagi. Bu Haryati menunduk, matanya tertutup sejenak. "Aku tahu." "Aku juga merasakannya, Raka," jawabnya pelan, dengan suara yang penuh keraguan. "Tapi kita tahu bahwa ini tak boleh terjadi, kita tahu ini bisa menghancurkan segalanya." Pagi datang dengan cahaya yang lembut, namun hati Raka masih diliputi gelombang perasaan yang tak kunjung reda. Ia terjaga lebih awal dari Bu Haryati, memandangi langit yang perlahan menyingsing terang. Kejadian malam tadi masih terasa begitu nyata, begitu membekas dalam dirinya. Raka merasakan hatinya berat, terhimpit oleh rasa bersalah yang begitu dalam, namun juga rasa bingung yang tak bisa ia jelaskan. Ia tahu bahwa apa yang terjadi antara dirinya dan Bu Haryati bukanlah hal yang bisa diabaikan begitu saja. Mereka telah melewati batas, dan dampaknya akan terasa seumur hidup. Saat Bu Haryati terbangun, ia menatap Raka dengan tatapan yang penuh makna. Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya keheningan yang menyelimuti mereka berdua. Keduanya tahu bahwa malam itu telah mengubah segalanya. Apa yang sebelumnya mereka anggap sebagai perasaan yang tak terungkapkan kini, telah menjadi kenyataan yang sulit untuk dihindari. "Raka." Suara Bu Haryati terdengar begitu pelan. "Apa yang sudah kita lakukan? Ini salah, kan?" Raka menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum menjawab. "Iya, Bu. Aku tahu ini salah. Aku tahu kita sudah melewati batas yang tidak seharusnya kita lewati.
Tapi perasaan ini, Bu, aku tidak bisa menahannya. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Bu Haryati menunduk, seakan berusaha mencari jawaban dalam dirinya sendiri. Ia meremas selimut yang ada di atas tempat tidur, mencoba mengendalikan perasaan yang kini bercampur aduk. Aku merasa hancur, Raka. Kita sudah terlalu jauh. Tapi di sisi lain, aku juga tak bisa mengabaikan apa yang terjadi di antara kita. Raka merasa hatinya semakin terhimpit. Ia tahu bahwa apa yang mereka alami bukanlah sesuatu yang bisa mereka sembunyikan selamanya. Semua yang telah terjadi akan membawa dampak besar, terutama bagi kehidupan rumah tangga mereka yang semula penuh dengan kebahagiaan dan rasa aman. Ketika Bu Haryati mulai menatapnya, matanya terlihat penuh dengan kebimbangan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Jika Laras tahu tentang ini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku, pada kita, pada semua yang telah kita bangun." Raka menatapnya dalam diam, mencoba meresapi setiap kata yang keluar dari bibir Bu Haryati. "Aku tahu, Bu. Aku tak bisa membayangkan bagaimana Laras akan merespon jika dia tahu tentang semua ini. Tapi kita tidak bisa terus bersembunyi. Ini akan menghancurkan kita jika kita terus menyembunyikannya." Mereka terdiam sejenak, saling mengunci pandang. Sebuah kenyataan yang tak terhindarkan sudah ada di depan mata mereka. Semua yang telah terjadi, semua yang telah terlewati, kini berujung pada pilihan yang sulit. Menyimpan rahasia ini, atau menghadapi konsekuensinya meski itu berarti mengorbankan segalanya. Akhirnya, Bu Haryati yang pertama kali memecah keheningan. "Aku tidak bisa hidup dengan kebohongan ini, Raka. Aku tahu kita harus menghadapi semuanya. Jika Laras harus tahu, maka dia harus tahu. Tapi aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk melihat apa yang akan terjadi setelah itu." Raka merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidup mereka. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tidak ada lagi jalan yang bisa dipilih selain menghadapi kenyataan. Kita harus menghadapinya, Bu. Apapun yang terjadi, kita harus siap dengan konsekuensinya. Mereka berdua saling menatap, merasakan ketegangan yang tak terucapkan. Namun, dalam tatapan itu ada sebuah pengertian, sebuah kejujuran yang muncul meski dengan segala kepedihan yang harus mereka hadapi. Dalam keheningan itu, keduanya tahu bahwa mereka harus segera memberitahukan Laras tentang apa yang telah terjadi, tentang rahasia yang selama ini mereka sembunyikan. Beberapa jam kemudian, Laras pulang dari pekerjaannya. Ia terlihat kelelahan, namun senyumnya yang cerah memberi kesan bahwa ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam rumahnya. Raka dan Bu Haryati duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri sebelum berbicara dengan Laras. "Mas, Bu, ada apa? Kalian terlihat serius sekali." Laras menyapa dengan penuh keceriaan, meski ia tidak tahu bahwa sesaat setelah itu, hidupnya akan berubah selamanya. Raka menatap Bu Haryati, yang tampaknya masih ragu untuk berbicara. Namun, Raka tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menghadapinya. Ia berdiri, mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata, "Laras, ada sesuatu yang perlu kami katakan padamu." Laras melihatnya dengan tatapan bingung. "Apa maksudnya, Mas? Apa yang terjadi?" Raka menunduk lalu menatap Bu Haryati sejenak. Kami sudah melakukan kesalahan besar. Ada sesuatu yang terjadi antara aku dan Bu Haryati yang harus kamu tahu." Laras terdiam, matanya mulai membesar seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Apa maksud Mas? Apa yang terjadi?" Suaranya gemetar. Raka merasakan kepalanya pusing, jantungnya berdegup kencang. Semua yang telah mereka sembunyikan kini terbuka. Laras pasti akan hancur mendengarnya. Laras menatap mereka berdua, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Raka. Ketika akhirnya kata-kata itu mulai masuk ke dalam pikiran Laras, matanya tampak kosong, bingung, dan terluka. "Jadi, kalian berdua," kata Laras dengan suara yang hampir tak terdengar. Raka hanya bisa mengangguk, tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan yang begitu kompleks ini. Semua yang telah terjadi kini bergantung pada reaksi Laras. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi.